Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu routing dynamic, lalu bagaimana pembuatan topologi routing dynamic, lalu cara cara merouting dynamic di aplikasi Winbox. Nah, apa sih itu routing dynamic? Routing dynamic atau routing dinamis yaitu menggunakan protokol khusus yang memungkinkan router untuk saling mengobrol dan bertukar informasi tentang jalur yang tersedia secara otomatis. Nah, bagaimana cara kerja routing dynamic? Cara kerja routing dynamic yaitu router menggunakan algoritma seperti RIP, OSPF, EIGR, EIRP, atau BGP untuk menemukan jalur tercepat atau terpendek. Jika jalur terputus, mereka akan segera mencari jalan putar. Jadi routing dynamic itu kita memasukkan IP route itu secara otomatis menggunakan algoritma RIP di aplikasi Winbox nanti. Jadi kita masukkan IP roots-nya itu hanya yang pertama aja, yang kayak yang 000. Terus kalau misalnya yang kita masukin network yang B itu kita menggunakan IP RIP. Jadi nanti itu di IP roots-nya itu ada bacaan dar, itu dynamic pokoknya ada bacaan dar itu yang nanti ada di aplikasi Winbox. Jadi setahu aku routing dynamic itu adalah IP roots yang mengisi secara otomatis. Nah, ini dia untuk gambaran topologi routing dynamic. Itu ada RIP, tabel RIP A, lalu ada tabel RIP B. Lalu RIP A itu ETH1 sebagai WAN, ETH2 itu sebagai LAN, lalu ETH3 itu sebagai uplink. Lalu yang RIP B itu ETH1 sebagai uplink, lalu ETH2 sebagai LAN, lalu ada WLAN-nya. Boleh dilihat aja itunya IP-nya berapa dan berapa. Nah, jika sudah masuk ke router A, sini kita ganti interface-nya, yang Ether 1 menjadi WAN, lalu Ether 2 menjadi LAN, lalu Ether 3 menjadi uplink. Nah, jika sudah, di sini kita masukkan IP address itu itu kita masukin 172.16.12.17/24. Kita pilih Ether 1, apply. Oke. Lalu sini kita pilih kita masukin lagi IP address 192.168.0.241/30, lalu pilih Ether 3, play. Oke. Lalu sini kita masukin lagi IP address-nya, yaitu 13.13.13, lalu .73/29, lalu pilih Ether 2 yaitu LAN, apply. Oke. Nah, udah itu di sini kita pilih DNS, masukin 8.8.8, lalu 1.1.1, apply. Oke. Lalu masukin firewall-nya, kita pilih NAT, lalu di sini kita pilih Masquerade, lalu generalnya NAT, ininya Ether 1, lalu apply. Oke. Nah, udah itu di sini kita ke
ke DHCP server. Di sini kita pilih DHCP setup, pilih Ether 2, next. Next, sininya optional ya. Next. Oke. Nah, udah itu di sini kita masukin IP roots, yaitu yang gateway-nya 172 aja ya. 172.16.12.1 apply. Oke, nah ini IP roots-nya kita masukin cuman satu aja ya. Lalu udah itu kita pilih ketik routing. Sini kita pilih paling bawah yaitu RIP. Di sini kita tambahkan interface-nya yaitu Ether 3 apply oke. Di sini networknya kita masukin network si Ether 2 sama Ether 3 yaitu network LAN sama uplink. Di sini kita ketik 192.168.0. Lalu di sini kita ketik oh maaf guys, salah. 192.168.240 17/-.80/29 buat Ether 2. Lalu sini kita masukin network uplink itu 100.200 salah guys, maaf. Maksudnya 100.200.17/64/26 lalu apply. Oke. Nah, di sini kita lihat IP roots-nya. Nah, kita tunggu. Ini sudah ada internetnya. Nah, di sini sudah ada darnya, berarti itu selesai. Oh iya teman-teman, untuk ke CMD-nya itu aku lupa ke video. Jadi di sini aku mau kasih tutorial cara itunya aja. Tapi untuk di CMD-nya itu bisa kok, udah bisa, tapi lupa nggak ke video aja. Maaf teman-teman. Nah, di sini sudah masuk ke router B, lalu di sini kita ke interface, lalu di sini kita Ether satunya kita ubah ke uplink, lalu apply oke. Lalu di sini Ether 2-nya kita pindah, kita ganti menjadi Ether 2 LAN, apply oke. Nah, lalu di sini kita masukkan IP address. Nah, kita masukkan IP-nya 192.168.242/30. Lalu di sini kita pilih Ether 1, apply oke. Lalu di sini kita masukin lagi IP-nya 192.168.17/81/29. Lalu di sini kita pilih Ether 2 LAN, lalu pilih apply, lalu oke. Nah, udah itu kita ke DNS. Di sini kita masukkan 8.8.8. Nah, di sini kita masukkan 1.1.1.1. Jika kita pilih allow lalu apply oke. Nah, udah itu kita ke firewall, kita pilih NAT lalu tambah, lalu ini search NAT, interface-nya tersatu, lalu action-nya masquerade, lalu apply oke. Nah, udah itu
kita ke DHCP server, lalu kita pilih DHCP setup, lalu kita pilih Ether 2, next. Next, ininya opsional bebas. Nih aku pilih 3 to next. Oke. Nah, di sini kita masukin IP roots. Nah, kita di sini masukin IP rootnya satu aja ya, gateway-nya yaitu 192.168.0.241. Ini masukin masukin IP uplink di router A. Lalu di sini kita pilih routing, lalu pilih paling bawah RIP, lalu di sini kita masukin interface-nya yaitu tambah kita masukin Ether uplink yaitu Ether 1. Apply, oke. Lalu di sini kita masukkan networks-nya yaitu network dari IP uplink sama LAN. Sini kita masukkan IP-nya 192.168.0.240/30. Lalu apply, oke. Nah, di sini kita masukin lagi IP networknya 192.168.17.80/29. Lalu apply, oke. Nah, jika sudah di sini kita klik 2 kali WLAN. Kita mau buat WiFi. Di sini kita modenya kita pilih kita pilih ulang guys. Oke guys, maaf di sini kita ke kontrol panel dulu memastikan karena ini belum dapat internet. Nah di sini kita udah ke kontrol panel, lalu di sini kita udah ada internetnya. Di sini kita ke WLAN. Di sini kita pilih mode-nya yaitu Abridge. Lalu band-nya kita pilih yang BGN. Lalu SSID-nya di sini aku mau tulis Salva dan Fitri. Di sini bebas ya, opsional karena di sini aku lagi kerja sama teman aku, jadi aku pakai nama aku dan teman aku. Di sini kita enable dulu, lalu kita ke wireless, lalu di sini kita ke general, lalu kita kasih name-nya yaitu Salva dan Fitri. Lalu di sini noun-nya kita pilih dynamic case. Lalu di sini kita pilih WPA PSK, WPA 2 PSK. Lalu di sini masukkan sandinya itu bebas ya sampai 8. Nah, jika sudah sini apply, oke. Lalu di sini kita ke interface lagi. Lalu di sini kita pilih security profile-nya, pilih yang Salva dan Fitri. Lalu apply, oke. Nah, jika sudah kita pilih ke IP address, lalu kita masukin IP WLAN-nya yaitu 100.200.17.65/26. Lalu pilih WLAN, apply, oke. Nah, jika sudah di sini kita ke DNS-nya sudah. Lalu di sini kita ke DHCP server, lalu kita pilih DHCP setup, kita pilih WLAN. Ini next. Sini optional ya guys. Sini aku mau kasih 30 deng.
Nah, di sini merah itu karena belum kesambung ke wifi-nya ya. Di sini kita ke roots, lalu di sini kita ke routing RIP. Di sini networknya sudah. Di sini kita masukin network si WLAN-nya yaitu 100.200.17.64/26. Lalu apply. Oke. Nah, jika sudah, di sini kita sambungkan ke wifi kita yaitu yang namanya Salpa dan Fitri. Lalu connect. Sini masukkan passwordnya. Nah, jika sudah kesambung, lalu kita ke comment pen, cmd. Nah, di sini kita ketik IP config, lalu enter. Nah, udah itu udah ada tuh IP kita sama IP wifi-nya. Di sini kita ngeping ke router A yaitu ping 13.13.13.78. Bentar. Nah, di sini reply dan berhasil. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selebihnya terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.